Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan masuk caregiver dengan topik layanan makan oleh caregiver, yang dimana ini adalah topik untuk pertemuan ke-10. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan kembali makna dan tujuan menyantap makanan. Mahasiswa mampu menjelaskan poin penting dalam layanan makan oleh caregiver, dan mahasiswa mampu menjelaskan perawatan rongga mulut. Sebelum kita mengetahui bagaimana asuhan atau layanan yang diberikan oleh caregiver pada saat lansia menyantap makanan, terlebih dahulu kita lihat makna dan tujuan menyantap makanan. Pasti kita di sini semuanya sudah atau selalu melakukan kegiatan ini. Namun kita akan kembali mereview kembali ya. Di sini proses makan adalah kebutuhan fisiologis yang mendasar untuk menopang kehidupan. Di mana pada saat kita melakukan atau menyantap makanan, kita akan dapat menikmati kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya pada saat kita ingin memakan sesuatu yang kita sukai, pada saat kita melakukan atau memakannya, pasti akan ada rasa kenikmatan. Selain itu juga, pada saat kita menyantap makanan, kita akan lebih seringnya berkumpul bersama di meja makan. Bahkan kalau kita makan bersama-sama, untuk rasa nafsu makannya akan lebih meningkat. Sama halnya dengan lansia. Bagi lansia yang tinggal di panti lansia atau panti jompo, dengan mereka melakukan kegiatan menyantap makanan, mereka akan berkumpul bersama di meja makan. Mereka akan saling berinteraksi sehingga meningkatkan relasi dengan para lansia lainnya. Orang usia lanjut bisa mengalami penurunan selera makan atau penurunan fungsi pencernaan. Untuk menjaga kesehatannya, orang usia lanjut harus menyantap makanan dengan gizi yang seimbang secara teratur. Sehingga di sini seorang petugas caregiver harus bisa membuat lingkungan di mana mereka bisa menyantap makanannya, baik itu secara mandiri maupun dengan bantuan. Namun kita harus mengingat kembali bahwa kita harus bisa memandirikan lansia. Kemudian tugas kedua seorang petugas caregiver yaitu bagaimana kita bisa mengatur menu sehingga pasien bisa menikmati santapan makanannya. Karena tadi pada saat kita menyantap makanan dan makanan itu kita sukai, maka kita akan bisa menikmatinya dan akan lebih mudah untuk kita menghabiskan makanannya. Begitu juga dengan lansia. Adapun manfaat dari menyantap makanan, yaitu makanan itu menjadi sumber kekuatan, ya. Pasti kita sudah pernah belajar ini pada saat belajar IPA, kemudian di SD, SMP, SMA, di mana makanan itu ada yang mengandung karbohidrat, protein, kemudian ada yang mengandung lemak dan lainnya. Yang kedua, meningkatkan relasi dengan keluarga ataupun orang lain. Yang ketiga, menambah selera makan dengan mengatur menu makanan. Dan pada saat kita menyantap makanan, maka kita akan dapat merasakan bumbu masakannya, kemudian jenis makanannya, sehingga itu bisa meningkatkan selera makan. Dan yang terakhir yaitu membawa kepuasan dan kesejukan hati. Di sini kita lihat beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang caregiver pada saat memberikan asuhan atau layanan makan pada lansia. Yang pertama, memahami kondisi pasien. Kita harus memperhatikan kondisi fisik, kondisi mental, kondisi lingkungan, atau selama proses makan. Ya. Saat menyantap makanan,
Selain kemampuan gerak, diperlukan juga indera penglihatan, pengacapan, penciuman, dan sebagainya. Selain itu, faktor kondisi fisik, kondisi mental, kondisi lingkungan, atau proses makan itu sendiri akan mempengaruhi selera makan dan jumlah makanan yang akan dikonsumsi. Karena itu, pada saat memberikan asuhan atau layanan, hal yang sangat penting adalah bagaimana kita sebagai caregiver harus memahami kondisi fisik, mental, dan lingkungan pasien sehingga bisa memilih metode layanan sesuai dengan kondisi pasien. Di sini kita lihat gambar untuk posisi duduk lansia di kursi dan meja makan, di mana dengan posisi yang tepat yaitu duduk dengan tinggi kursi agar tumit bisa menyentuh lantai, kemudian duduk dengan posisi yang dalam dengan tujuan agar lebih stabil. Kita lihat gambar di sini di mana lansia duduk dengan tumit sampai menyentuh lantai dan posisi duduk atau bokongnya lansia sampai ke dalam kursi sehingga lansianya akan lebih stabil. Kemudian dekatkan tubuh ke meja, atur tinggi meja agar siku bisa bersandar di meja. Dan pada lansia dengan kursi roda, maka akan disediakan meja yang disesuaikan tingginya dengan kursi roda. Kita lihat gambar di sini bahwa mejanya berada di antara perut, ya. Kemudian tangannya lansia berada di atas meja, sehingga lansianya akan lebih nyaman dan aman saat menyantap makanan. Poin yang penting yang kedua pada saat kita memberikan asuhan layanan makan pada lansia, yaitu yang kedua, membuat lingkungan agar pasien bisa makan dengan nikmat. Dalam kehidupan keseharian, lingkungan dan kondisi sekeliling akan sangat mempengaruhi selera makan. Seperti apakah lokasi makanan, kemudian bagaimana penerangannya, dan makanan itu berbau atau bagaimana rasanya. Selain itu, kalau pasien hanya makan sendirian, biasanya dia akan merasa tidak enak atau nafsu makannya berkurang. Kemudian di sini bagaimana tugas kita sebagai seorang caregiver, yaitu membantu lansia untuk membangkitkan keinginannya untuk menyantap makanan. Dan yang kedua, bagaimana si lansia bisa melakukan dengan secara mandiri. Yang ketiga, mempersiapkan lingkungan makan yang bersih dan terang. Yang keempat, kita mengajak keluarga atau lansia yang lainnya untuk menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Selain itu juga kita bisa melakukan susun makanan dan alat makan yang sesuai. Makanan hangat harus dihidangkan ya dengan hangat, dan makanan dingin ya harus kita hidangkan dengan dingin. Itu akan juga membantu lansia bisa menikmati makanan dengan nikmat. Atau dengan contoh lagi, kita bisa membantu menghias meja dengan bunga. Kalau misalkan di Jepang itu disesuaikan dengan musim yang ada di Jepang. Jadi kalau sedang musim semi, maka mereka akan meletakkan bunga sakura di meja makan, sehingga selain untuk memberikan suasana nyaman, juga untuk membantu si lansia untuk mengingat kembali bahwa oh, hari ini atau bulan ini adalah musim semi. Yang ketiga, pikirkan kesukaan pasien. Menyantap makanan adalah sebuah proses yang penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sebuah kesenangan pada saat kita menyantap makanan yang kita sukai. Walau kemampuan pengacapan rasa menurun pada lansia sesuai dengan pertambahan umur, namun menyantap makanan tetap merupakan suatu kesenangan tersendiri yang tidak berubah. Kesukaan terhadap bahan makanan atau terhadap bumbu atau dengan cara masak makanan tersebut berbeda setiap lansia. Pada seorang caregiver harus mampu
untuk mengetahui bagaimana latar belakang kebudayaan makanan para lansia yang ada di panti. Kita harus bisa memikirkan dan menemukan kebiasaan makanan dan kesukaan pasien sehingga selera makan meningkat dan mempengaruhi semangat dalam kehidupan kesehariannya. Kemudian, poin yang keempat yaitu pengaturan cara memasak. Pada kasus penurunan kemampuan pengecapan dan penciuman atau kondisi rongga mulut yang sejalan dengan penambahan usia atau gangguan fungsi, harus ada pengaturan cara masak yang disesuaikan dengan kondisi fisik pasien. Ada beberapa metode masak seperti direbus, dipanggang, dikukus, dihancurkan, diparut, ataupun dicincang. Apabila makanan itu dicincang secara kecil-kecil tapi juga tidak bisa dimasak, ya kita perlu mempertimbangkan bagaimana caranya untuk menghaluskan makanan tersebut. Jadi kita harus benar-benar mengetahui kondisi lansia pada saat mereka ingin menyantap makanannya. Poin kelima yang perlu penting kita ketahui yaitu penggunaan alat bantu makan. Apabila ada kelumpuhan atau gangguan fungsi, kadang-kadang lansia tidak mampu memasak. Jangankan memasak, memegang alat makan pun kadang tidak bisa. Sehingga mereka akan sulit untuk menyantap makanannya. Dalam hal ini, lansia tidak perlu memikirkan bagaimana gerakan makanan yang enak untuk dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan menggunakan alat bantu sehingga mereka termudahkan pada saat menyantap makanan. Di sini kita lihat contohnya ada beberapa alat makan yang dibentuk untuk mempermudah si lansia menyantap makanannya. Ini adalah contoh alat makan di Jepang yang digunakan oleh para lansia. Jadi ini contohnya ada sendok, di mana karena lansia itu mereka mengalami penurunan untuk memegang suatu barang sehingga kadang gampang jatuh atau gemetar. Akhirnya dibentuklah sendok dengan cara diapitkan di dua jari sehingga pegangannya menjadi lebih stabil. Atau contoh lain, ini ada bentuknya gelas. Biasanya kan kalau bentuk gelas itu dia lingkaran, ya. Namun karena lansia itu tidak bisa mengangkat kepalanya atau mendongak kepalanya lebih tinggi dibandingkan kita saat minum, maka dibentuklah gelas dengan bentuk gelasnya itu lebih pendek untuk yang masuk ke mulut sehingga mempermudah atau ada cekungan sehingga memungkinkan minum dalam kondisi yang datar. Jadi di sini seorang petugas caregiver juga harus bisa memikirkan hal-hal begini, bagaimana mereka lebih mudah untuk menyantap makanannya. Ini juga ada beberapa contoh, karena kalau di Jepang itu kan lebih sering menggunakan sumpit. Jadi kalau misalkan lansia itu mengalami stroke atau yang gangguan disfungsional, misalkan kanannya tidak bisa berfungsi, maka akan diberikan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi khusus sumpit untuk tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian minum dengan cara disedot, kemudian tersedia pembuka botol, alat tempat serbaguna, panggangan dengan pegangan kecil. Yang ini bisa membantu misalkan kalau lansia itu ingin memasak dengan kedua tangannya dengan kondisi yang lemah. Di sini ada tahapan atau langkah-langkah bagaimana seorang caregiver memberikan asuhan pada saat membantu lansia tersebut makan. Untuk tahapannya ini silahkan dibaca, kemudian diperhatikan tahap demi tahap. Nanti kalau bisa boleh dipraktekkan kepada temannya atau kepada keluarga yang ada di rumah, atau misalkan ada kakek nenek yang tidak bisa makan sendiri atau harus perlu bantuan, kalian boleh melakukan
urutannya sesuai dengan langkah-langkah berikut ya. Kemudian ini juga ada beberapa tahapan untuk bagaimana kita membantu makan lansianya di atas tempat tidur. Selanjutnya yaitu poin yang harus kita perhatikan pada saat kita memberikan asuhan untuk makan pada lansia ya. Yang perlu kita perhatikan pada saat membantu lansia sebelum makan, kita harus memperhatikan apakah lansia itu mengalami sembelit, kemudian ingin BAK atau BAB sebelum lansia menyantap makanan. Kenapa demikian? Karena lansia akan lebih nyaman jika perutnya tidak terasa mulas, kemudian harus menahan BAK saat makan, itu akan membuat lansia tidak dapat menikmati makanannya. Yang kedua, tidak ada keluhan sakit seperti merasa sakit fisik atau pusing atau gatal-gatal, karena itu akan membuat lansia tidak nyaman. Yang ketiga, gangguan rongga mulut seperti lansia yang mengalami radang tenggorokan ataupun gigi berlubang, karena itu akan menyebabkan lansianya tidak bisa untuk mengunyah makanan dan juga menelan makanan. Yang keempat yaitu ada resiko tersedak. Kita harus memperhatikan apakah lansia dalam kondisi yang sehat. Ya, seperti contoh jika lansia mengalami penurunan daya tahan tubuh seperti mengalami infeksi saluran pernafasan atas, biasanya lansia akan mudah tersedak. Sehingga kita harus menyesuaikan makanan apa yang cocok untuk lansia tersebut. Kemudian ada gangguan fungsi tubuh bagian atas atau tingkatannya. Selain itu juga kita perlu memperhatikan suhu makanan, bumbu yang sesuai, keseimbangan gizi, cara penyajian, dan bagaimana metode masak yang sesuai dengan kemampuan mengunyah lansia. Karena dengan cara yang tepat, maka makanan kita sajikan dapat dikonsumsi oleh lansia dengan nikmat. Kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu lingkungan makan. Jangan sampai lingkungan makanannya ada yang berbau atau tidak bersih. Kemudian apakah lansia lebih nyaman makan dengan kelompok lansia lainnya, itu juga harus perlu kita perhatikan sehingga meningkatkan selera makan oleh lansia tersebut. Yang perlu kita perhatikan pada saat memberikan asuhan makan pada lansia ya, kita perlu memperhatikan kesukaan makanan pasien ya. Karena seorang caregiver itu tidak hanya memberikan asuhan atau membantu lansia untuk pertolongan yang dilakukan sehari-hari, tapi kita juga harus tahu apa yang disukai si pasiennya ya, termasuk untuk makanan. Karena pada saat kita menyajikan makanan yang disukai, jangankan lansia, kita pun merasakan hal yang sama, pasti kita akan senang, kita akan menikmati makanan itu. Berbeda pada saat misalkan disediakan dengan makanan yang mungkin kurang tidak disukai. Kemudian, perhatikan apakah pasien menggunakan alat bantu makan yang tepat. Seperti tadi contoh yang saya sudah tampilkan, kalau memang perlu menggunakan sendok untuk tangan kiri, ya kita harus menyesuaikan. Namun, perlu kita ketahui kalau di Indonesia mungkin belum banyak alat bantu makan yang bisa disesuaikan dengan keadaan lansia ya. Masih dibuat pada umumnya ya, kalau memang tidak bisa menggunakan tangan kiri ya sendoknya ya bisa digunakan baik tangan kanan maupun tangan kiri ya. Mungkin sama halnya dengan gelas. Bagi lansia yang mungkin tidak bisa atau dengan keadaan tangan yang lemah sehingga tidak bisa mengangkat gelas terlalu tinggi, akan dibantu, kalau di Indonesia biasanya dibantu dengan menggunakan sedotan. Kemudian perhatikan apakah jumlah makanannya sudah tepat ya. Jangan sampai makanan yang kita berikan jumlahnya terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, sehingga itu juga akan bisa mempengaruhi keseimbangan gizi makanan yang dikonsumsi lansia. Kemudian keempat, memperhatikan apakah kecepatan makan sudah tepat atau belum. Gitu. Kenapa ini perlu kita perhatikan? Karena khawatirnya jika terlalu cepat akan risiko tersedak, sedangkan jika terlalu lama makanan pun nanti akan lebih terasa dingin sehingga tidak nikmat untuk disantap kembali.
Selanjutnya yang kita perlu perhatikan yaitu setelah makan, kita perlu memperhatikan jumlah nutrisi dalam makanan dan minumannya, ya. Kemudian kita perlu melihat banyaknya makanan yang tersisa. Jangan sampai yang masuk lebih sedikit dibandingkan makanan yang bersisa. Yang ada nanti untuk keseimbangan gizinya kurang. Dan juga tadi tujuan dari menyantap makanan itu tidak bisa dirasakan oleh si lansia. Ya. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah cek fisik. Perhatikan makanan pokok dan lauk dengan berselang-seling sambil memperhatikan kesukaan pasien agar pasien bisa makan dengan baik. Kemudian ada kemungkinan makanan bisa masuk ke dalam rongga nafas pada saat si lansianya terbatuk atau sulit bernafas atau misalkan memiliki penyakit radang paru-paru. Jadi kita harus perlu memperhatikan atau ekstra perhatian untuk lansia dengan kasus seperti ini. Kemudian yang ketiga, lakukan perawatan mulut dengan berkumur-kumur dan menyikat gigi. Ya. Yang keempat yaitu cek obat yang dimakan. Ya, kalau memang ada obat yang harus dikonsumsi sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, pahami dan catat jumlah makanan. Ya, kemudian kita harus mengecek juga alat bantu makan yang perlu digunakan oleh lansia, ataupun misalkan lansia itu bisa mampu makan sendiri, alat bantu apa yang memudahkan dia untuk bisa melakukan kegiatan makan sendiri. Untuk proses makanan sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan perawatan rongga mulut pada lansia. Perawatan rongga mulut adalah melakukan pencucian rongga, ya, mulut, menghilangkan kotoran gigi dan sisa makanan dan menjaga kebersihan mulut. Di dalam rongga mulut terdapat banyak bakteri yang menyebabkan bukan hanya bau mulut tapi juga menyebabkan penyakit fisik, ya. Contohnya seperti radang paru-paru. Selain itu, bau mulut yang tidak sedap juga bisa menyebabkan memburuknya hubungan dengan orang lain atau akan menyebabkan penurunan semangat hidup. Sehingga di sini seorang tugas caregiver harus bisa benar-benar memahami informasi mengenai kesehatan mulut dengan memperhatikan kondisi rongga mulut dan jumlah makanannya secara teratur. Untuk kita ketahui bahwa di sini pentingnya menjaga kebersihan mulut, ya, di mana dengan adanya stimulasi air liur ini akan membantu untuk mencegah terjadinya penurunan kemampuan pertahanan diri di dalam rongga mulut, ya. Kemudian kita harus menjaga kebersihan mulut untuk menghindari kuman itu bersarang, sehingga kita tetap menjaga kondisi rongga mulut yang kering dan bersih. Kemudian dengan menjaga kebersihan mulut juga menghindari ya, terjadinya infeksi sekunder seperti menekan kuman berkembang biak dan bisa menyebabkan radang paru-paru. Ini ada beberapa contoh untuk perawatan rongga mulut, ya, yang bisa digunakan oleh lansia, seperti ada benang floss. Ini biasanya untuk dilakukan untuk gigi lansia. Kemudian sikat gigi khusus yang biasanya sikat gigi ini akan bentuknya lebih panjang dan juga bulunya lebih lembut. Kemudian bisa juga disediakan sikat gigi elektrik. Ini jika lansianya mengalami penurunan untuk memegang sesuatu, ya. Kemudian disediakan juga alat pencuci rongga mulut, ya. Ada juga aplikator sikat untuk gigi palsu, ya. Kemudian ada alat pembersih lidah dan juga untuk tersedia baskom kumur. Ini perlu kita sediakan pada saat lansia selesai untuk menyantap makanannya. Oke, selanjutnya bagaimana metode perawatan rongga mulut. Yang pertama adalah metode menyikat.
Untuk menghilangkan bakteri yang menyebabkan plak gigi setelah makan harus selalu menyikat gigi, di mana kita boleh membantu untuk memilih sikat gigi yang lembut atau tingkat kekakuan yang biasa atau yang ringan dan mudah digunakan. Saat menggosok gigi, bersihkan kotoran di setiap gigi, jangan terlalu menggunakan tenaga karena khawatirnya gusi dan bagian lainnya itu akan mudah untuk berdarah. Kemudian dapat dilakukan sendiri oleh pasien dan dengan bantuan pasien. Jadi di sini untuk pembersihan mulut sebaiknya sih si pasiennya melakukan sendiri. Namun apabila tidak bisa dilakukan, maka boleh dibantu oleh caregiver. Yang kedua, metode mencuci dan kumur-kumur. Ya, kalau bisa memang setiap lansia selesai mengkonsumsi makanan dilakukan metode kumur-kumur ya, agar tujuannya untuk apa? Sisa kotoran di dalam mulut dan lapisan kotoran pada lidah dapat dibersihkan. Selain itu, kumur-kumur juga bisa mencegah bau mulut dan meningkatkan rasa nyaman di dalam mulut. Kalau kesadaran pasien terlihat menurun atau apabila kita bertemu dengan lansia yang sulit mempertahankan posisi duduknya atau sulit untuk bangun, maka kita bisa membantu lansianya dengan cara menarik dagunya untuk mencegah risiko tersedak. Yang ketiga, kalau memang tidak bisa melakukan kumur-kumur, kita bantu dengan metode pencucian rongga mulut. Ya, dilakukan untuk menjaga kebersihan mulut kalau di dalam rongga mulut terdapat radang dan sulit untuk menyikat gigi. Ya, ini untuk kasus lansia yang dengan kasus mengalami radang dan sulit untuk menyikat gigi. Apa yang perlu kita siapkan? Kita siapkan aplikator, kapas pembersih, kapas penyerap, kain kasa, obat pencuci, baskom kumur, gelas, dan handuk. Adapun untuk metodenya, ini ada langkah-langkahnya, boleh nanti dibaca kembali oleh para mahasiswa ya. Kemudian selain melakukan perawatan rongga mulut, kita juga perlu melakukan perawatan atau penanganan pada gigi palsu. Makanan akan mudah menempel pada gigi palsu dan menjadi penyebab penyakit dan bau mulut. Jadi harus dilakukan penanganan yang benar untuk menjaga kebersihan mulut. Kapan sih kita melakukan perawatan tersebut? Setelah makan atau sebelum tidur. Kita juga harus membantu atau mengingatkan lansia untuk melepaskan gigi palsunya. Kemudian kita bisa membantu menggunakan sikat gigi untuk mencuci bagian depan dan dalam, kemudian bilas dengan air. Saat melepas gigi palsu, sikat sisa makanan yang menempel pada gigi. Kemudian kalau tidak bisa digunakan, kita cuci dengan alat khusus, dan jika gigi palsunya sudah tidak nyaman atau tidak cocok lagi dipakai, segera konsultasikan dengan dokter. Ada yang perlu kita perhatikan dan itu merupakan poin yang penting, yaitu bagaimana urutan pelepasan dan pemasangan yang tepat untuk gigi palsu. Untuk melepas gigi palsu, pertama kita lepas dari bawah kemudian bagian atas, sedangkan untuk pemasangan mulai dari atas kemudian lanjut ke bawah. Saya ulangi kembali, untuk melepas dimulai dari bawah kemudian bagian ke atas, sedangkan untuk pemasangan dimulai dari atas kemudian lanjut ke bagian bawah. Dan untuk lansia yang menggunakan gigi palsu sebagian, tetap berhati-hati agar kawat pengait tidak melukai rongga mulut lansia. Baiklah, demikianlah untuk bagaimana asuhan caregiver pada saat memberikan bantuan makan pada lansia. Semoga apa yang tadi saya sampaikan para mahasiswa dapat memahaminya dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa mahasiswa harus mampu menjelaskan kembali apa yang telah saya sampaikan, baik itu tujuan menyantap makanan, kemudian bagaimana poin penting pada saat menyantap makanan, dan juga bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan perawatan rongga mulut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka saya akan memberikan penugasan
yang akan saya share di Google Classroom. Jadi sekarang silahkan mahasiswa kita lanjut kembali untuk diskusinya dan untuk menjawab pertanyaan atau tugas yang saya berikan melalui Google Classroom. Dan jika ada yang kurang dipahami, selanjutnya kita lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat, dan selamat siang.